Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Terha Devi Amir dengan NIM 210605501006 dari kelas A, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai budaya, etika, dan kode etik pelayanan. Adapun pokok pembahasan kita kali ini yaitu pertama pembuka seperti yang berlangsung saat ini, kedua pendahuluan, ketiga definisi budaya, pelayanan dan budaya pelayanan, keempat penerapan budaya pelayanan, kelima cara membangun budaya pelayanan, keenam etika pelayanan publik, ketujuh hubungan etika dengan budaya, kedelapan kode etik pelayanan publik. Pendahuluan, setiap orang mempunyai kepribadian yang unik, demikian juga dengan organisasi. Kepribadian mempengaruhi cara kita bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Materi pertama ada definisi budaya. Budaya yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Wikipedia Indonesia, pengertian budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Selanjutnya, definisi pelayanan, yaitu pelayanan merupakan proses pelaksanaan jasa oleh yang melayani langsung kepada yang dilayani. Pelayanan sebagai penyedia informasi yang membuat konsumen mudah dan nyaman untuk menggunakan barang atau alat. Menurut Munir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Di Indonesia, pelayanan diasosiasikan dengan arti keramah tamahan. Orang Indonesia tak perlu diajari untuk tersenyum. Senyum orang di Singapura adalah senyum profesional dan komersial. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan segala usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya, definisi budaya pelayanan. Budaya pelayanan merupakan suatu nilai kepercayaan atau kebiasaan yang dianut oleh suatu kelompok secara turun-menurun mengenai perilaku pelayanan kepada konsumen. Kedua, budaya pelayanan menjadi bagian dari organisasi, berarti menjadi bagian dari budaya yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pelayanan perlu dijadikan budaya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Membangun budaya pelayanan dalam organisasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu, apakah budaya yang diadopsi oleh suatu organisasi selalu baik? Menurut saya tidak, karena budaya pelayanan dapat mengarah pada budaya positif atau budaya negatif, tergantung dari komitmen manajemen yang mengelolanya. Budaya positif contohnya disiplin, tepat waktu, rajin, produktif, taat aturan, dan lain-lain. Dua, memperhatikan dan melayani pelanggan atau stakeholder dengan baik. Ketiga, menerima kritik dan saran yang membangun. Contoh budaya negatif yaitu pertama, malas, tidak tepat waktu, melanggar aturan, kerja asal-asalan. Kedua, memperhatikan diri sendiri dan tidak peduli orang lain. Ketiga, merasa paling benar dan tidak menerima masukan dari orang lain. Selanjutnya, contoh budaya pelayanan, yaitu misalnya suatu call center yang sudah terbiasa dengan disiplin pola pelayanan terstruktur, mulai dari alur pembicaraan serta sistem penilaian rekaman pembicaraan, akan membangun budaya karyawan yang memiliki kontrol pada emosi, intonasi serta kejelasan dan penyelesaian masalah sesuai permintaan penelpon. Materi selanjutnya yaitu manfaat budaya pelayanan. Yang pertama, kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari anggota organisasi, sehingga dapat membentuk pemahaman terhadap sikap atau perilaku yang seharusnya diterapkan. Kedua,
meningkatkan sikap disiplin terhadap tingkat kehadiran, ketepatan waktu, ketepatan proses dan prosedur kerja, perhatian pada lingkungan tempat kerja, perangkat kerja, serta pakaian kerja. Ketiga, membentuk pemahaman terhadap perilaku atau sikap yang seharusnya diterapkan. Keempat, mendorong sifat pelayanan yang terstruktur atau spontan. Kelima, menciptakan kepuasan. Budaya pelayanan akan membentuk karakter dan standar pelayanan dalam organisasi, di mana harus didukung oleh proses pelatihan berkesinambungan, studi kasus atau budaya belajar. Materi selanjutnya yaitu cara membentuk budaya pelayanan. Yang pertama, proses seleksi dan penerimaan karyawan. Masing-masing pihak mengerti aspek yang diperhatikan, target yang ingin dicapai. Proses seleksi yang saling menghargai dan terbuka merupakan awal pembentukan budaya pelayanan dalam diri. Kedua, orientasi atau pengenalan lingkungan. Karyawan diberikan waktu untuk mengerti dan memahami kondisi yang ada dalam organisasi berikut. Ritme kerjanya, biarkan hal tersebut membudaya sebagai bagian dari pembentukan sikap pelayanan. Ketiga, bimbingan, pengembangan dan latihan berkelanjutan. Karyawan mempunyai keinginan untuk belajar dan terus-menerus membekali diri dengan berbagai pengetahuan sesuai perkembangan jenis pelayanan organisasi, di mana organisasi tersebut harus menciptakan iklim yang kondusif. Keempat, komunikasi internal. Komunikasi dilakukan antar karyawan dengan atasan, bawahan, maupun unit-unit lainnya, sehingga akan terciptanya proses kerja yang lebih konsisten dan bertanggung jawab. Kelima, sistem penilaian karyawan. Sistem penilaian karyawan harus konsisten dan dihubungkan terhadap berbagai tindakan yang dilakukan. Budaya penilaian menjadi komitmen bersama sehingga hasilnya dihargai dan dapat ditindaklanjuti. Keenam, sistem reward dan punishment. Berbagai bentuk penghargaan dan sanksi diberikan sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh karyawan, akan memacu untuk melakukan perbaikan, peningkatan kinerja. Komunikasi internal. Komunikasi dilakukan antar karyawan dengan atasan, bawahan, maupun unit-unit lainnya, sehingga akan terciptanya proses kerja yang lebih konsisten dan bertanggung jawab. Kelima, sistem penilaian karyawan. Sistem penilaian karyawan harus konsisten dan dihubungkan terhadap berbagai tindakan yang dilakukan. Budaya penilaian menjadi komitmen bersama sehingga hasilnya dihargai dan dapat ditindaklanjuti. Keenam, sistem reward dan punishment. Berbagai bentuk penghargaan dan sanksi diberikan sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh karyawan, akan memacu untuk melakukan perbaikan, peningkatan kinerja. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan budaya dan etika. Sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu budaya. Jadi sebelum mengetahui hubungan antara etika dan budaya, perlu kita ketahui apa sih etika itu. Etika merupakan standar moral yang menyangkut baik atau buruknya serta benar atau salahnya. Sedangkan menurut Dr. Handesidi Gajablah, pengertian etika adalah teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya, sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Secara istilah, etika dapat diartikan sebagai nilai atau norma yang dapat dijadikan contoh atau pegangan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Etika dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Karena manusia yang beretika akan menghasilkan budaya yang beretika. Etika selalu berhubungan dengan budaya karena etika merupakan bentuk tafsiran atau penilaian terhadap budaya itu sendiri. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan karena sifatnya yang tidak absolut dan mempunyai standar moral yang harus disesuaikan dengan standar yang berbeda sesuai dengan budaya yang tempat kita tinggali serta kehidupan sosial yang kita jalani. Budaya dapat mendorong terciptanya
Perilaku etis atau sebaliknya dapat mendorong perilaku tidak etis. Faktor yang menyebabkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan: yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik. Kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Perilaku etis dapat menimbulkan saling percaya antara perusahaan dengan stakeholder. Perilaku etis dapat mencegah pelanggan, pegawai, dan pemasok bertindak oportunis, serta tumbuhnya saling percaya. Budaya perusahaan memberi kontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku etis. Materi selanjutnya yaitu kode etik pelayan publik. Kode etik pelayan publik menurut American Star Society for Public Administration atau ASPA 1981 yaitu: pertama, pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri. Kedua, rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat. Ketiga, mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Apabila hukum atau peraturan dirasa bermakna ganda, tidak bijaksana atau perlu perubahan, kita akan mengacu kepada sebesar-besarnya kepentingan rakyat sebagai patokan. Keempat, manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi negara. Penyalahgunaan, pengaruh, penggelapan, pemborosan, atau penyelewangan tidak dapat dibenarkan. Pegawai-pegawai yang bertanggung jawab untuk melaporkan jika ada tindakan penyimpangan. Kelima, sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas-asas etikat yang baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Keenam, perlindungan terhadap kepentingan rakyat adalah sangat penting. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme yang merendahkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tidak dapat diterima. Ketujuh, pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, bersamaan, kompetensi, dan kasih sayang. Kita menghargai sifat-sifat seperti ini dan secara aktif mengembangkannya. Kedelapan, hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan. Ini memerlukan kesadaran akan makna moral dalam kehidupan. Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral. 9. Para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar, melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh dan tepat pada waktunya. Pelayan publik hendaknya mendahulukan peran daripada wewenang. Melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika pelayanan publik. Prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Institut Josephson Amerika dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan. Antara lain, yang pertama, jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak menipu, tidak curang, dan tidak berbelit-belit. Kedua, integritas, berprinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua. Ketiga, memegang janji, memenuhi janji serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian itu secara sepihak. Keempat, setia, loyal, dan taat pada kewajibannya semestinya harus dikerjakan. Kelima, adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi dan menerima perbedaan serta berpikiran terbuka. Keenam, perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan kasih sayang, memberikan kebaikan dalam pelayanan. Ketujuh, hormat, orang yang etis, memberikan penghormatan terhadap martabat manusia, privasi dan hak dalam menentukan nasib bagi setiap orang. Ketujuh, kewarganegaraan, kaum profesional sektor publik mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai serta mendorong pembuatan keputusan yang demokratis. Kesembilan, keunggulan, orang yang etis memperhatikan kualitas pekerjaannya
dan seorang profesional publik harus berpengetahuan dan siap melaksanakan wewenang publik. Ke-10, akuntabilitas. Orang yang etis menerima tanggung jawab atas keputusan, konsekuensi yang diduga dari kepastian mereka, dan memberi contoh kepada orang lain. 11. Menjaga kepercayaan publik. Orang-orang yang berada di sektor publik mempunyai kewajiban khusus untuk mempelopori dengan cara mencontohkan untuk menjaga dan meningkatkan integritas dan reputasi proses legislatif. Dan materi terakhir yaitu indikator pelayanan publik. Indikator pelayanan publik Etis Herbani mengatakan bahwa untuk menilai baik buruknya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dapat dilihat dari baik buruknya penerapan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi yaitu para birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, dalam artian bahwa para birokrat secara berhati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya kepada publik. Dengan demikian, nilai efisiensi lebih mengarah pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara cepat dan tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi dapat dikatakan dengan baik atau etis jika birokrasi publik menjalankan tugas dan kewenangannya secara efisien. Kedua, nilai efektivitas, yaitu pada birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada publik harus etis apabila memenuhi target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan publik dalam mencapai tujuannya, bukan tujuan pemberi pelayanan atau birokrasi publik. Ketiga, kualitas layanan, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrat kepada publik harus memberikan kepuasan kepada yang dilayani, dalam artian bahwa baik tidaknya pelayanan yang diberikan birokrat kepada publik ditentukan oleh kualitas pelayanan. Keempat, responsivitas, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab birokrat dalam merespon kebutuhan publik yang sangat mendesak. Birokrat dalam menjalankan tugasnya dinilai baik jika responsibel dan memiliki profesional atau kompetensi yang sangat tinggi. Kelima, akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik. Birokrat yang baik adalah birokrat yang akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Demikianlah pemaparan materi mengenai budaya, etika, dan kode etik pelayanan publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.